pengajar, baik itu tenaga pengajar yang formal maupun tenaga yang informal. Di sektor mata pencaharian, karena sesuai dengan kultur yang ada di desa kami, sebagian besar mata pencaharian warga masyarakat desa Setewas adalah sebagai petani, dan di samping itu juga ada yang sebagai peternak, ada pedagang, buruh tani, buruh harian lepas, guru, TNI Polri, dan sebagainya. Kemudian dalam aspek kesehatan, kami juga tersedia ada puskesmas membantu, kemudian ada bangunan posyandu yang tersebar di 13 dusun, kemudian didukung oleh para tenaga medis, ada mantri desa dan bidan desa. Kemudian juga di sektor sosial kemasyarakatan, kami mempunyai banyak tanaman abu seni, juga berbagai macam jenis kesenian. Dan selanjutnya dalam sektor ketertiban dan lingkungan masyarakat, alhamdulillah desa kami juga ada satuan Binmas, kemudian terbentuk pos baku, ada pos bantuan hukum, kemudian juga ada satgas bencana. Lanjut. Untuk mewujudkan Bapak Ibu semua rencana kegiatan anggaran pemerintah di tahun 2019 sampai 2027, tentunya pemerintah desa harus punya visi dan misi. Sementara visi dari pemerintah desa Setewas yaitu mewujudkan desa Setewas yang religius, amanah, mandiri, aman dan harmonis dengan berbasis ekonomi produktif dengan pemanfaatan potensi sumber daya desa. Untuk mendukung visi supaya tercapai apa yang terdapat dalam visi, tentunya ada misi yang harus dilaksanakan. Dengan diantaranya untuk mewujudkan fungsi dan peran suprastruktur desa, yaitu pemerintah desa, BPD, lembaga-lembaga yang desa yang lain yang bisa bersinergis, yang bisa bekerja sama sehingga tercipta harmonis di antara para lembaga dengan pemerintah desa. Dan selanjutnya untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan baik itu kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, kegiatan kesehatan, pendidikan, olahraga, dan ketertiban keamanan tentunya. Dan selanjutnya juga yaitu untuk menyeimbangkan antara kegiatan pembangunan infrastruktur dengan keseimbangan ekonomi kerakyatan sehingga terjalin ada matching antara pekerjaan yang dilaksanakan secara infrastruktur dengan kegiatan-kegiatan yang non infrastruktur. Selanjutnya juga karena desa kami begitu luas, maka kami alhamdulillah di tahun 2024 telah bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi negeri untuk mengadakan evaluasi secara ilmiah bagaimana sebuah desa bisa dilakukan. Alhamdulillah tahun 2024 secara administrasi pemekaran atau perencanaan pemekaran sudah selesai dengan analisa dari Universitas Iwani. Lanjut. Kemudian untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, tentunya kami sebagai kepala desa dibantu oleh seorang sekdes dengan dibantu juga oleh 3 kepala urusan, 3 kasih dan 13 perangkat kewilayahan. Yang ini semua harus berjalan bersinergi antara kepala desa, sekdes dengan para kawin kasih serta para kawin yang ada. Lanjut. Kemudian untuk melaksanakan sebuah kegiatan dari mulai perencanaan pembangunan maupun pekerjaan secara kegiatan, tentunya kami ditetapkan dengan musyawarah Bapak Ibu semua, di mana tahapan yang pertama yang dilaksanakan ada musyawarah tingkat RT, ada musyawarah tingkat dusun, yang akhirnya hasil dari berbagai usulan di tiap-tiap dusunan direkap oleh desa dan nanti dimusyawarahkan di tingkat desa. Yang mana unsur-unsur yang hadir pada musyawarah desa itu terdiri dari baik pemerintah, lembaga, unsur masyarakat, kelompok, dan unsur-unsur yang ada stakeholder di desa Setewas, sehingga hasil yang didapat itu bisa bermanfaat karena sesuai dengan kebutuhan. Karena kami berprinsip bahwa untuk musyawarah itu harus berprinsip kepada transparansi, partisipasi, serta kegotong royongan. Lanjut. Mengenai tata kelola keuangan, tentunya kami juga sangat riskan Bapak Ibu Dewan Juri karena anggarannya bukan dari
warga kami, tapi ini betul-betul dari pemerintah, sehingga anggaran yang lumayan besar masuk ke desa itu harus ditertibkan secara administrasi, yaitu mekanismenya baik untuk anggaran yang ada ke desa itu sementara dari dana desa, dari bantuan provinsi, dari bantuan kabupaten, dan ada juga dari kabupaten, ini diintegrasikan dengan sebuah sistem yang namanya aplikasi SIS-QDS, sehingga apa yang diterima oleh kami, baik itu pendapatan asli desa sekalian atau dari yang sudah kami sampaikan, itu semua dimasukkan dalam APBDes dan diikut tetap terjadi integrasi di aplikasi SIS-QDS. Jadi kecurangan, kebocoran itu keminimalisir karena kami langsung berkoordinasinya dengan operator dari DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian asas yang kami lakukan juga dalam tertiban tentunya keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penata usaha, pertanggungjawaban, serta akhirnya pelaporan. Jadi insya Allah kami bisa memanfaatkan apa yang diterima oleh desa kami untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan hasil musyawarah. Selanjutnya dalam pemberdayaan masyarakat tentunya ini sangat penting Bapak Ibu semua, karena tujuan pemberdayaan masyarakat itu juga yang pertama harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena untuk apa? Untuk memberikan peluang bagi ekonomi dan usaha di desa, sehingga diharapkan kedepannya tidak ada ketergantungan bantuan dari pemerintah, baik pemerintah pusat atau provinsi, karena kita sudah bisa mandiri dengan sendirinya. Yang akhirnya tadi bertujuan untuk mewujudkan desa Sekewaras yang mandiri, maju, serta sejahtera. Kemudian kami juga alhamdulillah karena ada adat budaya tradisi yang masih melekat di desa kami, sehingga kami dilestarikan dengan apa? Yaitu suatu kegiatan, ada pagelaran seni, ada festival desa, ada pembentukan sanggar seni budaya, dan ini semua bertujuan untuk menjaga identitas dan jati diri masyarakat desa Sekewaras, kemudian bisa mewariskan nilai-nilai budaya itu kepada generasi berikutnya, dan ini merupakan sebuah potensi yang baik buat desa yang kami adalah desa wisata, dan juga tentunya memperkuat persatuan dan kesatuan di antara masyarakat yang ada di desa kami. Lanjut. Kemudian yang selanjutnya partisipasi masyarakat di Sekewaras, berbagai macam lembaga yang ada alhamdulillah selama ini bisa berjalan dengan baik Bapak Ibu semua, seperti halnya peranan Ibu PKK bisa memotori penggerak untuk melaksanakan atau menggerakkan sebuah program pokok PKK, ada pemberdayaan keluarga dan ketahanan pangan, kemudian juga sosialisasi pola hidup bersih dan sehat, juga mendukung pendidikan mengenai anak usia dini. Kemudian di Kadar Posyandu yang desa kami itu bertugas secara prioritas itu untuk pelayanan dalam penimbangan di Posyandu, melaksanakan imunisasi, pemberian gizi, juga pemberian vitamin tentunya di Posyandu yang ada di 13 dusun. Kemudian di kelompok tani di koperasi disebarluaskan Bapak Ibu, karena kami mempunyai juga 13 kelompok tani, juga ada 3 koperasi. Ini semua bisa bersinergi karena bisa mengolah lahan pertanian dan perkebunan, kemudian juga bisa ada pelatihan-pelatihan dengan teknik pertanian yang modern dan ramah terhadap lingkungan. Kemudian di kelompok usaha masyarakat juga tadi ada produk unggulan seperti makanan kuliner, kemudian anyaman dari bambu, kemudian juga ada karya seni serta kerajinan tangan yang lainnya. Ini semua diharapkan bisa mendukung kepada UMKM untuk menambah pendapatan bagi keluarganya, juga tentunya nantinya karena ini berintegrasi dengan wisata desa, sehingga tadi ada pemasukan melalui distribusi kepada pendapatan asli desa di Sekewaras. Lanjut. Kemudian di bidang kesehatan, Bapak Ibu semua, kesehatan sangat prioritas buat desa kami, karena di 13 dusun masing-masing ada satu posyandu dengan 65 kader, di mana yang bertugas tadi yang prioritas karena sekarang dalam rangka kita bersinergi dengan program pemerintah, yaitu pencegahan stunting dan pemeriksaan balita di
posyandu masing-masing. Kemudian juga ada tenaga pendukung secara medis, yaitu 1 orang ahli desa, 2 orang bidan, dan fasilitas baru punya puskesmas pembantu. Di sektor pendidikan, alhamdulillah selama prasarana di 7 sekolah dasar ada 9 PAUD, ada SMP, kemudian terdapat 129 pengajar secara formal, dan ada kegiatan program pendirian secara non formal. Kemudian juga di pembangunan fisik, Bapak Ibu semua, Desa Sukses sangat luar biasa, Pak. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa begitu luasnya Desa Sukses sehingga jalan desa, Bapak Ibu, kami punya 31 km jalan desanya. Kemudian jalur untuk irigasi ada 9, serta jembatan desa ada 1. Kemudian sarana olahraga juga ada lapangan bola berjumlah 7 orang, 2, kemudian lapangan voli berjumlah 13, serta lapangan badminton berjumlah ada 5 buah. Kemudian di pasar umum di seluruh 13 dusun, alhamdulillah ada 6 balai pemberdayaan untuk digunakan oleh masyarakat apabila ada musyawarah-musyawarah yang harus disepakati bersama. Kemudian kami juga punya balai desa dan balai pertemuan, walaupun sampai saat ini belum maksimal, Bapak Ibu, karena belum selesai pembangunannya. Lanjut. Kemudian di tanggapan lingkungan, karena desa kami adalah desa yang berpotensi, Pak, karena sering terjadi ada pergeseran tanah dan longsor, maka kami di desa ada yang namanya pos tanggap bencana, di mana kami menyediakan jalur untuk evakuasi, kemudian ada titik kumpul sehingga apabila suatu waktu masyarakat terkena musibah atau bahaya yang kira-kira harus dievakuasi, kami sudah siap untuk melaksanakan pengamanannya secara sementara. Dan juga program desa ada program 1 rumah tempat sampah, kemudian ada program rumah bersih yang semuanya dituangkan dalam sebuah perdes tentang pengelolaan sampah. Lanjut. Selanjutnya inilah program unggulan Desa Sejawara, Bapak Ibu. Yang pertama, penertiban tanah kas desa. Kenapa ini dijadikan unggulan? Karena satu-satunya desa yang sudah menertibkan tanah desa itu adalah di desa kami. Yang pertama yang kami hanya punya 92 hektar, setelah ditertibkan ternyata ada 106,87 hektar. Kemudian ini berguna juga untuk tertib administrasi, karena dengan adanya perjanjian yang kami bikin dengan para penggarap, otomatis ada nilai tambahan, ada pendapatan dari sewa tanah kas desa. Kemudian juga ada kepastian hukum buat para penggarap sehingga tidak dicemburi oleh masyarakat lainnya. Kemudian juga yang masuk unggulan dari program kami itu ada sanggar seni. Alhamdulillah sanggar seni di Desa Sejawara sudah terbentuk dengan nama Sanggar Seni Budaya dan Prabuana dan sudah berbadan hukum. Dan alhamdulillah pada tahun 2024, Bapak Ibu semua, kami mendapat penghormatan dan penghormatan dari Kecamatan Cibatujan karena kami diharuskan tampil di acara pesta HUT, sehingga alhamdulillah dengan bangga kami bisa menampilkan anak-anak yang sudah dididik, anak-anak yang sudah dilatih sehingga mereka semakin termotivasi. Kemudian selanjutnya juga ada wisata desa, itu ada 2 destinasinya. Pertama Gua Ranggaulu dan kedua adalah Curug ini. Itu semua menjadikan ikon dan mudah-mudahan dengan dibukanya 2 ikon destinasi wisata ini bisa menambah bentuk pendapatan terutama kepada masyarakat yang ada di wilayah masing-masing, juga kedepannya bisa menambah untuk pendapatan dalam penghasilan aset desa. Yang selanjutnya yang tidak kalah penting, kami juga punya program yang namanya adopsi pohon, di mana kami pemerintah Desa Sejawara bekerja sama dengan semua warga masyarakat untuk bersuadaya. Kita menanam bibit kayu yang ditempatkan atau ditanam di area-area tanah yang dianggap bibit longsor, kemudian ditempatkan juga di area mata air, sehingga diharapkan di masa kekeringan mata air bisa masih ada, kemudian di masa penghujan tanah longsor bisa terjaga karena sudah ditanami oleh pohon-pohon yang diadopsi oleh masyarakat. Dan kami dari pemerintah desa memberikan sertifikat kepada pengadopsi, itu mungkin di adopsi pohon. Kemudian di pembinaan olahraga kami juga mempunyai sekolah sepak bola yang namanya Persekat, yaitu membina anak-anak di bawah 15 tahun yang diharapkan untuk menghindari kenakalan
juga untuk berprestasi ke depannya serta bisa menumbuhkan solidaritas di antara teman-teman di lingkungan Desa Setiawan. Habis.